Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk mengikuti lomba debat bahasa Indonesia pada hari ini. Tuan juri yang terhormat, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Mapu Ansori, kelas 10 perwakilan dari SMA Negeri 1 Tomo. Di sini saya sebagai pembicara pertama tim oposisi yang akan menyanggah dan membantah pernyataan dari pembicara pertama tim pemerintah. Dewan juri yang terhormat, mosi kita kali ini adalah bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan juri yang terhormat, saat ini kita sedang hidup di zaman yang modern, di mana di zaman ini semua hal menjadi lebih cepat, lebih canggih dan lebih praktis. Hal ini dibuktikan dengan adanya teknologi yang semakin hari semakin canggih. Sebelumnya maksud saya di sini adalah alat-alat pengakses media sosial. Contohnya yaitu HP, laptop, komputer dan lainnya. Alat-alat ini berguna membantu manusia dalam berbagai hal. Contohnya itu mencari informasi, yaitu informasi di media sosial. Dewan juri yang terhormat, di sini saya sangat tidak setuju dengan pernyataan mosi tersebut. Hal ini dikarenakan menurut saya pernyataan itu sangatlah tidak wajar. Mengapa saya bilang sangat tidak wajar? Karena seperti kita ketahui, kita hidup di zaman modern, di mana semua hal atau orang-orang menginginkan semua hal itu menjadi lebih cepat, lebih praktis dan lebih gampang tentunya, terutama dalam mencari informasi. Apalagi informasi ini adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu contohnya yaitu kebijakan. Maksud saya kebijakan politik. Kebijakan politik adalah hal yang menentukan arah suatu bangsa ke depannya. Nah, dari sini sudah jelas bahwa kebijakan ini harus dipublikasikan atau disampaikan ke masyarakat dengan cara secepat mungkin agar masyarakat itu mengetahui, agar bangsa ini segera menemukan arah ke depannya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menguploadnya ke media sosial agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini masyarakat sangat aktif di media sosial. Ya, selain itu biasanya pemudik atau orang yang mempublikasikan itu adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Contohnya itu memiliki pengikut yang banyak. Ya, mereka memiliki pengikut yang banyak. Tentu saja jika mereka mempublikasikan kebijakan mereka atau kebijakan pemerintah secara langsung, tentu saja ini sangatlah tidak baik. Mengapa sangat tidak baik? Karena saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19, di mana jika ia ingin mempublikasikan secara langsung, tentu saja ini akan terjadi sebuah kerumunan, dan ini bisa menyebabkan klaster baru penyebaran COVID-19. Ya, selanjutnya yaitu pembicara mengatakan bahwa pemudik atau influencer hanya terfokus pada masa yang ingin dipengaruhi dan tidak mengetahui hal apa yang ingin ia sampaikan atau hal apa yang ia sampaikan kepada publik. Menurut saya ini sangatlah tidak tepat. Mengapa saya bilang sangat tidak tepat? Karena jika seseorang ingin menyampaikan suatu hal ke orang lain, tentu saja ia harus memahami hal itu terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena bagaimana kita mau menyampaikan hal tersebut ke orang lain jika kita saja tidak memahaminya? Selanjutnya, pembicara pertama mengatakan pempublikasian harus dilakukan secara diskusi. Maksud diskusi mereka itu adalah secara langsung agar dapat dipahami oleh masyarakat secara langsung dan jelas. Ya, baik, mungkin memang ini sangatlah baik dan tepat, tetapi ini sangatlah tidak efektif. Mengapa saya bilang sangat tidak efektif? Karena kebijakan yang dilakukan atau disampaikan secara langsung
ini hanya pada suatu tempat dan harus berpindah ke tempat yang lainnya. Sedangkan jika kita menggunakan media sosial, tentu saja ini sangat efektif. Mengapa sangat efektif? Karena ini akan cepat menjangkau masyarakat yang lain, terutama yaitu masyarakat yang menggunakan media sosial tersebut. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, saya sangat tidak setuju jika pemerintah atau tokoh-tokoh pejabat dilarang menggunakan media sosial. Karena pada hakikatnya, media sosial adalah untuk membantu mempermudah manusia. Contohnya itu dalam mencari informasi, apalagi ini adalah hal penting, yaitu kebijakan dari pemerintah. Seperti kebijakan dari pemerintah. Kebijakan tersebut bisa jadi menentukan arah bangsa untuk kedepannya. Ya, Dewan Juri yang terhormat, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.